Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Inayah dari kelas KAP 181 Siliwangi. Di sini saya mau mempresentasikan tentang keamanan jaringan wireless. Keamanan sendiri yaitu salah satu hal terpenting yang harus diperhatikan dalam membangun jaringan wireless, baik di rumah maupun di kantor. Tetapi terkadang kita tidak memperhatikannya dan tidak menyadari bahwa banyak sekali orang di sekitar kita menghabiskan waktu berusaha untuk mencuri file pribadi orang, mencuri data terkait di cloud di internet. Transmisi data adalah udara yang bersifat broadcast, membutuhkan mekanisme keamanan yang tangguh, yang tingkat keamanannya memadai dan sebanding dengan tingkat sensitivitas data yang harus dilindungi. Teknik keamanan yang digunakan pada jaringan wireless yaitu 1. Menyembunyikan SSID, 2. VPN dan firewall, 3. Menggunakan enkripsi, 4. Ganti password administrator standar, 5. Matikan API saat tidak dipakai, 6. Ubah default SSID, 7. Memakai MAC filtering, 8. Mengisolasi wireless network dari LAN, 9. Mengontrol signal wireless, 10. Memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Keamanan jaringan wireless pada dasarnya lebih mudah di-crack daripada jaringan LAN kabel karena tidak memerlukan koneksi secara fisik ke dalam jaringan wireless. Transfer data terjadi lewat gelombang udara, oleh karenanya pengaksesan data jadi lebih mudah. Maka dari itu, suatu pendekatan yang sistematik dalam keamanan jaringan wireless termasuk perlindungan terhadap serangan virus menjadi suatu keharusan. Keamanan pada jaringan tidak akan bisa lepas dari dua konsep, yaitu autentikasi atau access control dan enkripsi atau data protection. Kelemahan jaringan pada wireless secara umum dapat dibagi menjadi dua, yaitu 1. Kelemahan pada konfigurasi dan kelemahan pada jenis enkripsi yang digunakan. Salah satu contoh menyebut kelemahan pada konfigurasi karena saat ini sebuah jaringan wireless cukup mudah. Banyak vendor yang menyediakan fasilitas yang memudahkan pengguna atau admin jaringan, sehingga sering ditemukan wireless yang masih menggunakan konfigurasi wireless default bawaan atau vendor. Wireless menggunakan gelombang radio pada frekuensi milik umum yang bersifat bebas, digunakan oleh semua kalangan dengan batasan-batasan tertentu. Setiap wireless memiliki area jangkauan tertentu tergantung power dan antena yang digunakan. Tidak mudah melakukan pembatasan area yang dijangkau pada wireless. Hal ini memungkinkan terjadinya tindakan berikut, yaitu 1. Interception atau penyadapan. Hal ini sangat mudah dilakukan oleh para hacker mengingat berbagai tools dan teknik kriptografi dapat dengan mudah ditemukan di internet. 2. Jamming. Jamming terjadi karena frekuensi yang digunakan cukup sempit sehingga penggunaan kembali channel sulit dilakukan kepada area dengan jaringan dan kabel yang padat. 3. Injection. Injection dapat dilakukan karena adanya kelemahan pada kerja Wi-Fi di mana tidak ada proses validasi siapa yang sedang terhubung atau yang sedang memutuskan koneksi pada saat itu. 4. Hijacking. Serangan man in the middle adalah pengembalian komunikasi yang sedang terjadi dalam melakukan penyurian atau memodifikasi data informasi. Oleh karena itu, keamanan pada jaringan wireless sangat perlu. Terlebih untuk membuat nyaman penggunanya, perlu kita ketahui bahwa SSID, MAC address filtering, WEP, dan WPA bukanlah fitur yang biasa atau tidak memiliki arti apa-apa bagi jaringan wireless, tetapi kombinasi dari keempatnya memaksimalkan sistem keamanan jaringan pada wireless. Fitur keempatnya ini memiliki fungsi yang berbeda-beda dan tentunya berguna untuk sistem keamanan jaringan wireless. Lalu, apa saja fungsi dari SSID, MAC address filtering, WEP, dan WPA? Berikut adalah penjelasannya. SSID merupakan sistem identifikasi yang dibuat untuk disebarkan oleh access point kepada klien sebagai tanda pengenal access point tersebut. Tujuannya adalah agar semua wireless klien yang menangkap sinyalnya dapat mengenali access point tersebut secara otomatis.
Itu artinya setiap wireless client yang dapat menangkap sinyal radio access point, maka klien tersebut juga dapat mengenali SSID access point tersebut. Menonaktifkan mode broadcast SSID ini adalah salah satu upaya pengamanan jaringan wireless. Contohnya seperti gambar di samping ini. MAC Address Filtering. MAC address ini dimiliki oleh setiap network adapter, baik adapter via kabel maupun tanpa kabel. Ketika wireless client terhubung dengan access point, maka MAC address akan terdata secara otomatis pada access point tersebut. Pada access point inilah sang admin bisa memblok MAC address yang bukan merupakan anggota pada jaringannya. Memblok MAC address juga merupakan bagian dari pengoptimalan dari sistem keamanan jaringan. Contohnya pada gambar di samping ini ada MAC address filter listnya. WEP dan WPA merupakan kependekan dari Wired Equivalent Privacy, adalah sistem keamanan dengan metode autentifikasi wireless client terhadap EP. Untuk terhubung dengan access point, wireless client harus memasukkan password yang terkonfigurasi pada access point tersebut. Jika passwordnya yang dimasukkan benar, maka wireless client akan diberikan izin untuk koneksi. Jika tidak cocok atau salah, izin tidak akan didapat dan tidak akan terjadi sambungan. Contohnya seperti gambar di samping ini. Karena mudah ditembus, kini WEP dianggap sudah tidak aman lagi untuk jaringan wireless. Hal ini adalah salah satu faktor dikembangkannya fitur WPA atau Wi-Fi Protected Access. WPA terbagi atas WPA dan WPA2 yang merupakan penyempurnaan dari WEP. WEP dan WPA ini murni merupakan sistem keamanan pada jaringan Wi-Fi. Maka dari itu, penerapan fitur WPA dan WPA2 untuk keamanan jaringan sangat direkomendasikan agar terhindar dari penggunaan asing. Jadi, kesimpulannya adalah fungsi utama SSID bukanlah untuk keamanan jaringan, tetapi penerapan yang tepat dapat memaksimalkan keamanan jaringan. Untuk sistem autentifikasi sendiri, sangat disarankan menggunakan fitur WPA dan WPA2. Banyaknya wireless LAN yang aktif dengan konfigurasi default akan memudahkan para hacker dapat memanfaatkan jaringan tersebut secara ilegal. Konfigurasi default dari tiap vendor perangkat wireless sebaiknya diubah settingannya sehingga keamanan akses terhadap jaringan Wi-Fi tersebut lebih baik. Keamanan jaringan wireless dapat ditingkatkan dengan cara tidak hanya menggunakan salah satu cara men-setting yang sudah dibahas di atas tadi, tetapi dapat menggunakan kombinasi beberapa teknik sehingga keamanan lebih tajam dan terjamin. Sekian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.